Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayun Ratnasari dengan NIM 21083040445. Di sini saya akan memaparkan hasil resum dari buku The History of Quran. Yang pertama tuh ada penyebab munculnya berbagai macam bacaan Al-Quran, yaitu ada sistem bacaan atau qiraat sebagai sunnah. Ilmu qiraat yang benar atau ilmu seni bacaan Al-Quran secara tepat itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sendiri juga suatu praktek atau sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat atau per aspek. Ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan Al-Quran. Selanjutnya nomor 2 ada perlu banyak ragam sistem bacaan karena penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa atau non-Arab. Ketiga, penyebab utama munculnya banyak atau multiple bacaan atau varians berbagai pandangan dari beberapa ulama orientalis dan ulama yang lainnya. Yang keempat, penyebab kedua yang mengakibatkan banyak bacaan yang beragam. Selanjutnya ada metode pendidikan muslim. Permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode ini merupakan genetika lahirnya sistem isnad. Ia bermula sejak zaman Rasulullah yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijrah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadis di kalangan mereka. Sebagian mereka membuat kesepakatan menghadiri majelis Rasulullah secara bergiliran, memberitahu apa yang telah mereka dengar dan saksikan. Dalam memberitahu tertentu, mereka harus menyebut Rasulullah SAW melakukan ini dan itu, atau Rasulullah SAW mengatakan dan itu. Dan tentunya wajar jika orang itu mendapat informasi dari tangan kedua ketika ia menceritakan pada orang ketiga. Ia akan menjelaskan sumber aslinya yang mencakup semua cerita yang terjadi. Menjelang abad pertama, kebiasaan ini mulai mekar dan akhirnya menjadi cabang ilmu tersendiri. Kemestian mempelajari Al-Quran dan Sunnah memberi arti bahwa sejak beberapa abad perkataan atau abad awal atau ilmu hanya diterapkan pada kajian di bidang keagamaan. Mempelajari ilmu hadis telah melahirkan tradisi al-rihah atau piknik pencarian ilmu karena dianggap sebagai salah satu syarat utama di bidang keilmuan. Kita dapat menyimak makna penting dari ucapan Ibnu Ma'in yang menyebut bahwa siapa yang mengurung diri belajar ilmu di negara sendiri atau enggak berpikir keluar, ia tidak akan mencapai kematangan ilmu tersebut. Selanjutnya ada Mushaf Ibnu Utsman. Selanjutnya ada Mushaf Ibnu Mas'ud. Ya, Mushaf Ibnu Mas'ud ini mushaf yang berbeda dari Mushaf Utsmani. Ya, berbedanya dari segi sisi atau susunan surat, dan perbedaannya mengalami perbedaan teks, dan selanjutnya perbedaannya dan tidak memasukkan 3 surat dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Susunan Mushaf Ibnu Mas'ud juga terdapat jumlah signifikan dan murid-murid yang terkenal yang belajar syariah atau hukum Islam dan fikih di bawah bimbingan Ibnu Mas'ud dan meriwayatkan Al-Quran darinya mengenai mushafnya. Kita menemukan 2 riwayat silang. Yang pertama menyebutkan bahwa susunan surat berlainan dengan yang kita miliki.
sementara yang lain mengatakan sama. Yang pertama gagal mencapai kesepakatan mengenai urutan surat, dan ternyata riwayat kedua juga jauh lebih meyakinkan. Tentunya dengan versi yang lebih konkret akan lebih menarik perhatian kita apabila Al-Quran itu memperjelas apa yang pernah ia lihat tentang Mushaf Ibnu Mas'ud. Ubay dan Zaid bin Thabit dan melihatnya tidak terdapat perbedaan. Melalui kesepakatan para qari profesional, mereka mengikuti nada bacaan salah satunya dari 7 qari yang memiliki urutan teratas. Misalnya Utsman, Al-Zaid bin Thabit, Ubay, Abu Musa Al-Ash'ari, dan Ibnu Mas'ud. Jaringan mata rantai riwayat bacaan mereka langsung sampai Nabi Muhammad SAW. Teks dalam Mushaf Ibnu Mas'ud juga itu berbeda dengan Mushaf Utsmaniyah. Selanjutnya 3 surat yang dihilangkan dalam Mushaf Ibnu Mas'ud itu ada 3. Yang pertama tuh ada surah terakhir dan surat pertama dan surat terakhir itu surat Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Menurut beberapa riwayat tidak terdapat dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Ya, 3 surat ini tuh tidak termasuk dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Ya karena berbeda dengan Mushaf Utsman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.